adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan latihan soal TKA SMA untuk pelajaran biologi. Ini adalah video keempat ya. Dan di video ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu proses pada makhluk hidup. Yang di dalamnya terdapat sistem ekskresi, imunitas, respirasi, peredaran darah, dan sistem koordinasi. Mari kita mulai. Nomor 1, tekanan darah Bu Yani yang ditunjukkan oleh tensimeter adalah 140 per 80 mmHg atau milimeter air raksa. Ukuran 140 mmHg menunjukkan, ada inget gak tensimeter itu apa? Jadi tensimeter itu adalah alat untuk mengukur tekanan darah yang biasanya kita tuh kalau mau ke rumah sakit, pemeriksaan pertamanya oleh suster tuh tekanan darah dulu gitu. Nah, sekarang ada namanya tensimeter yang digital ya. Jadi dia tuh udah langsung mendeteksi ada 3 angka di sini. Angka yang paling atas ini adalah angka sistolis. Artinya, angka yang menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi atau memompa darah keluar dari jantung. Jadi, memompa darah keluar ke arteri ya, keluar dari jantung. Nah, angka yang kedua di bawahnya ini adalah diastolis. Ini adalah tekanan darah saat jantung relaksasi atau mengembang dan darah masuk ke jantung gitu. Nah, kalau yang di bawah ini, yang angka ketiga ini adalah denyut jantung biasanya. Oke, yang ditanyakan adalah 140. Nah, angka pertama ini berarti adalah sistolis ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2, proses pertukaran glukosa dan oksigen antara darah dan jaringan tubuh pada manusia paling banyak terjadi melalui. Mari kita mengingat tentang sistem peredaran darah, di mana pertukaran zat seperti glukosa, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan sisa metabolisme terjadi melalui proses difusi. Nah, difusi itu memerlukan dinding yang tipis. Oleh karena itu, kebanyakan proses pertukaran zat ini terjadi di dinding kapiler. Difusi itu apa sih? Ayo coba diingat lagi. Difusi adalah proses perpindahan partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi atau tanpa memerlukan ATP ya. Jadi diperlukan pembuluh darah yang tipis agar lebih mudah untuk pertukaran zatnya gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 2 ini adalah yang C. Soal nomor 3. Seorang siswa ingin mengetahui bagaimana pernafasan dan sirkulasi darah bekerja sama dalam mengangkut oksigen. Ia merancang simulasi sederhana dengan menggunakan botol plastik, balon, dan air berwarna. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, ditentukan manakah kegiatan yang tepat dan tidak tepat untuk dilakukan. Kegiatan yang pertama adalah menggunakan balon sebagai simulasi paru-paru dan mengamati perubahan tekanan saat memompa udara. Oke, teman-teman bayangkan ada botol plastik, kemudian di atas botol plastiknya tutup bagian tutup botolnya itu kita buka, kemudian kita letakkan balon di situ. Nah, ketika botol plastiknya itu kita tekan atau kita pencet gitu ya, itu kan udara yang ada di dalam botol plastik itu pasti akan keluar dan masuk ke dalam balon. Nah, itu berarti kita bisa melihat atau mengamati
perubahan tekanan saat memompa darah, jadi kita bisa melihat adanya proses inspirasi dan ekspirasi ya. Proses mengambil udara dan mengeluarkan udara gitu. Jadi kegiatan pertama ini tepat. Kemudian kegiatan yang kedua, menambahkan air berwarna ke dalam selang untuk menunjukkan aliran darah dan perubahan volume. Oke, kalau ini berarti botol plastiknya kita kasih air berwarna, mungkin warna merah ya, kalau darah kan warna merah gitu. Terus kita kasih selang. Nah, kemudian kalau botolnya kita pencet gitu ya, airnya kan akan keluar ya, ke dalam selang gitu, masuk ke dalam selang, dan ini bisa menunjukkan aliran darah gitu. Oke, jadi kegiatan yang kedua ini tepat untuk dilakukan. Nah, kegiatan yang ketiga, mengganti air dengan larutan alkohol agar warna lebih terlihat. Ini tidak tepat karena alkohol itu dia mudah menguap. Nah, kalau kita ganti dengan air kita ganti dengan alkohol, praktikumnya jadi harus buru-buru atau cepat selesai gitu ya. Padahal kalau mengamati kan perlu waktu yang cukup lama atau butuh beberapa waktu gitu. Yang kedua, alkohol itu juga berbahaya. Jadi kegiatan yang ketiga ini tidak tepat untuk dilakukan. So, jawabannya untuk kegiatan 1 dan 2 adalah tepat, dan yang ketiga tidak tepat. Soal nomor 4. Faktor berikut yang menentukan kecepatan difusi gas pada proses respirasi, kecuali. Tadi kita di nomor 1 ya ada tentang difusi. Di nomor 2. Nomor 2 ada tentang difusi. Difusi itu kan perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Oke, jadi harus mudah banget nih perpindahan itu terjadi gitu. Nah, ada beberapa hal yang akan mempercepat difusi. Yang pertama adalah luas permukaan membran. Jadi kalau semakin membrannya luas, maka difusi itu akan lebih cepat. Kemudian ketebalan membran. Kalau membrannya itu tipis, dia akan cepat difusinya. Tapi kalau membrannya akan tebal, maka makin lambat difusinya. Bayangin kita harus nembus tembok yang tebal gitu. Jadi kan susah ya, harus ada pintunya kalau tembok. Nah, makanya di sini ketebalan membran itu sangat mempengaruhi kecepatan difusi. Jadi yang dibutuhkan adalah membran yang tipis. Kemudian koefisien difusi gas. Tiap gas berbeda kemampuan larutan atau difusinya. Dan perbedaan tekanan parsial. Jadi semakin besar gradiennya, maka makin cepat difusinya. Oke, sekarang kita ke pilihan jawabannya. Yang A, ukuran membran respirasi. Ini betul ya. Karena ukuran membran itu sesuai dengan luas permukaan. Kemudian volume respirasi per menit sepertinya tidak berpengaruh. Kemudian yang kita lihat dulu yang C, luas permukaan membran respirasi ini berpengaruh. Koefisien difusi gas dalam substansi membran respirasi ini berpengaruh karena tadinya tiap gas berbeda kemampuan larut atau difusinya. Kemudian perbedaan tekanan antara kedua sisi membran respirasi, ya betul. Ini juga berpengaruh untuk kecepatan difusi. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada. Nah, ini glukosa itu harusnya sudah diserap itu pada proses filtrasi ya. Filtrasi berarti kalau filtrasi itu ada di mana? Filtrasi itu di proses yang pertama, yaitu di glomerulus. Nah, kalau misalnya ternyata di glomerulusnya ini dia masih lolos gitu ya, masih lolos pada tahap filtrasi,
kan nanti dia akan diserap kembali atau reabsorpsi di tubulus contractus proximal di sini. Sini sudah harusnya udah nggak ada lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata masih ada glukosa di dalam urin, ini bisa menjelaskan bahwa adanya gangguan pada reabsorpsi. Jadi jawabannya berarti yang tubulus contractus proximal ya, karena glukosa maksimal di reabsorpsi atau diserap di bagian ini. Soal nomor 7. Berdasarkan kandungan zat dalam urin, dapat disimpulkan bahwa urin berasal dari orang yang kekurangan hormon. Oke, teman-teman kalau lihat tabel seperti ini, plus minus itu menunjukkan tidak ada atau sangat sedikit, ya. Kemudian plus 1 menunjukkan adanya komponen tersebut, plus 2 itu banyak, kalau plus 3 itu sangat banyak. Jadi ini kalau kita lihat di sel darah plus minus artinya di urin sel darahnya terdeteksi tapi sangat-sangat sedikit gitu ya. Kemudian glukosa, garam, dan urea ini plus 3. Nah ini tuh udah melebihi ambang batas ya, udah banyak banget. Kalau albuminnya dia sama dengan seperti sel darah. Oke, kira-kira dia kekurangan hormon apa nih kalau glukosa, garam, dan ureanya banyak? Nah, perlu diketahui bahwa kalau garam dan urea memang dia wajar untuk dikeluarkan, tapi ada batasannya. Nah, kalau glukosa ini tidak wajar ya, teman-teman, tidak wajar. Dan glukosa sangat berkaitan dengan hormon insulin. Betul. Jadi, glukosa yang positif 3 atau banyak ini menjelaskan bahwa adanya glukosuria. Nah, ini berhubungan dengan soal sebelumnya ya. Berarti ini adalah ciri khas dari diabetes mellitus. Kemudian bisa jadi ada gangguan di tubulus contractus proximalnya atau menunjukkan adanya kekurangan hormon insulin gitu. Jadi kebanyakan glukosanya, harusnya kan glukosa itu emang diikat oleh hormon insulin di sel-sel gitu ya. Tapi kalau misalnya hormon insulin yang nggak ada, glukosa itu nggak bisa masuk sel. Jadi glukosanya akan keluar lagi dari tubuh kita. Nah kalau untuk garam dan urea yang positif 3, tadi aku udah bilang kalau misalnya garam dan urea itu sebenarnya wajar kalau ada di urin. Tapi kalau banyak seperti ini artinya ada penyerapan yang tidak maksimal, reabsorpsinya tidak maksimal. Berarti kemungkinan juga ada gangguan di TKP lagi tuh, tubulus contractus proximalnya. Oke, kalau albumin ini kan plus minus ya, karena berarti sedikit banget, sama kayak sel darah tuh sedikit banget. Nah, sel darah dan albumin ini itu disaring di bagian filtrasi atau di glomerulus. Jadi kalau dia masih ada keluar, berarti kemungkinan masih ada sedikit kebocoran dari filtrasi. Nah, kondisi ini paling sesuai dengan kekurangan hormon insulin. Jadi gampangnya kalau udah lihat glukosa positif 3 kayak gini, berarti berhubungan dengan hormon insulin. Tapi kalau ditanya kira-kira rusaknya di bagian apa gitu ya, nah itu ke reabsorpsi atau ke tubulus contractus proximal gitu ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8. Sel T memori pada sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk... Oke, kita coba ingat lagi apa aja ya di dalam imunitas. Nah, ada 2.
bagian ada innate dan adaptif. Kalau innate itu dia yang non-spesifik. Jadi dia respon cepat nih terhadap benda asing yang masuk atau terhadap antigen yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kalau adaptif dia spesifik. Jadi dia respon yang lambat tapi lebih maksimal lah, bisa dibilang seperti itu, lebih maksimal. Nah, kalau sel T memory adanya di respon apa? Justru dia itu berfungsi untuk menyimpan ingatan imunologis. Artinya, dia akan mengingat siapa antigen yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, kalau suatu saat kita terkena antigen itu lagi, maka respon imun sekunder akan jauh lebih cepat dan lebih kuat gitu. Karena udah inget, si virus A nih pernah masuk dalam tubuh orang ini 2 bulan yang lalu gitu. Nah, berarti pas dia masuk yang sekarang, respon adaptif itu jauh lebih cepat dibandingkan waktu pertama kali si virus A itu masuk ke dalam tubuh gitu ya. Oke, kita cek ke pilihan jawaban. Yang A memproduksi antibodi, salah. Yang B menghentikan respon imun, salah. C menyerang patogen secara langsung, tidak. D menstimulasi pembentukan sel B, bukan. E mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tuh, jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah yang E. Soal nomor 9. Kekebalan pasif buatan pada manusia dapat diperoleh melalui. Nah, kita ingat-ingat lagi, dari mana aja sih kita bisa mendapatkan imunitas? Imunitas itu kita bisa dapetin dari secara alami ataupun secara buatan. Kalau alami dibagi menjadi 2, ada yang pasif dan aktif. Aktif itu kita dapatkan ketika kita telah terkena infeksi atau telah terserang bakteri ataupun virus gitu. Itu secara aktif alami. Nah, kalau pasif alami itu kita dapatkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Sekarang kalau imunitas buatan juga dibagi menjadi 2, ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau aktif, antibodinya terbentuk setelah pemberian vaksin. Oke. Nah, kalau pasif terbentuk setelah pemberian antibodi. Jadi beda, kalau yang dimasukin pada saat vaksin itu akan menimbulkan imunitas aktif. Kalau yang dimasukkan adalah antibodi, itu adalah imunitas pasif. Nah, berarti jawabannya adalah yang berkaitan dengan pemberian antibodi ya, untuk nomor 9. Nah, kita cek di opsi A, vaksinasi dengan virus yang dilemahkan, ini adalah kekebalan aktif buatan. Yang B, transfer nutrisi dari ibu ke janin, ini adalah alami yang pasif. Kemudian C, produksi respon imun seluler. Kalau produksi respon imun seluler berarti alami dan aktif ya. Kemudian pembentukan antibodi akibat paparan antigen juga alami dan aktif. Kemudian yang E, injeksi imunoglobulin ke dalam tubuh. Nah, ini yang buatan dan pasif. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 10. Pilihlah pernyataan yang benar mengenai dampak biologis mengkonsumsi zat psikotropika terhadap sistem saraf manusia. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa zat psikotropika itu menyerang sistem saraf pusat secara langsung. Ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, akan terjadi gangguan pada transmisi impuls saraf dan pengaruh terhadap otak kecil atau cerebellum. Akibat mempengaruhi otak kecil ini akan menyebabkan hilangnya koordinasi motorik tubuh ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian zat psikotropika juga akan meningkatkan akan terjadi peningkatan kadar dopamin di otak.
sehingga itu akan memicu rasa senang gitu. Kemudian dia juga akan mengganggu keseimbangan normal sinyal saraf. Jadi karena tidak normal nih, akhirnya akan berkurang rambatan impuls sarafnya gitu. Jadi justru akan mempersulit ya proses transmisi sinyal. Oke, kita balik ke pilihannya lagi ya. Berarti yang A, menyebabkan hilangnya koordinasi motorik tubuh, itu betul. Yang bawahnya, mempermudah proses transmisi sinyal, itu salah. Justru mempersulit ya, karena adanya gangguan keseimbangan tadi. Terus yang bawahnya lagi, menimbulkan perasaan gembira, betul. Yang selanjutnya, mempercepat rambatan impuls saraf, salah. Dan menambah jumlah reseptor sinyal juga salah. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.